Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mardia Ratna. Kali ini saya akan share atau berbagi mengenai jurnal pembelajaran yang saya buat. Karena alhamdulillah pada saat ini saya masuk ke piloting 2, tahap 2 mengikuti PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, ini saya membuat jurnal pembelajaran modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, ini judulnya saya ambil merancang pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 2 SD. Nah, ini sudah saya buat ke PDF ya. Ini di sini ada nama, nomor UKG, instansi, dan LPTK-nya. Lalu bawahnya ada ini ya, tahunnya juga. Nah, kita langsung ke halaman berikutnya. Aksi nyata yang saya pilih adalah topik 2, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Alasannya ada beberapa alasan. Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan siswa. Nah, pada topik ini sangat relevan karena mempunyai latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini yang terjadi pada siswa-siswa saya yang ada di SD saya. Yang kedua adalah mempunyai dampak positif terhadap pembelajaran di kelas. Nah, implementasi pembelajaran berdiferensiasi telah menunjukkan dampak positifnya, yaitu ada peningkatan siswa untuk berpartisipasi di dalam kelas. Nah, pemahaman konsep dan motivasi belajarnya juga sudah baik. Yang ketiga adalah keunikan dan inovasi. Nah, pada topik ini ada strategi yang saya pakai. Saya memakai strategi ini dengan menggunakan bahan ajar yang berbeda, tugas yang bervariasi, dan penilaian formatif yang beragam. Nah, ini menimbulkan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif. Lalu aksi nyata yang saya lakukan, nah ini saya menjawab pertanyaan atau refleksi yang saya buat di PMM ya. Setelah mempelajari topik ini, saya memahami keberagaman peserta didik. Nah, saya memahami karena setiap peserta didik itu mempunyai gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Lalu ada pemetaan kebutuhan peserta didik. Nah, ini untuk menentukan materi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Jadi pada awalnya saya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Kemudian penyusunan rencana pembelajaran fleksibel. Nah, ini saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta dari segi modifikasi proses, konten, dan produk akhir. Ada lagi penilaian yang beragam. Saya menggunakan penilaian formatif maupun sumatif yang bisa menggambarkan kemampuan peserta didik secara komprehensif, bukan hanya satu aspek saja. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Ibu Guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu Guru? Kembangkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini saya jawab seperti ini. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar peserta didik yaitu ada pengetahuan, keterampilan, ketertarikan, atau antusiasme murid. Jadi kita sebagai guru sebaiknya mengetahui atau mengenali pengetahuan awal, kebutuhan, dan minat murid untuk bisa mengembangkan potensinya. Pembelajaran ini bisa dikembangkan di sekolah dengan memahami keberagaman siswa, dari gaya belajar, minat, hingga kemampuan akademik. Nah,
Modul ajar yang harus memuat tujuan pembelajaran yang jelas, menyajikan konten yang bervariasi dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik, serta menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti diskusi kelompok dan proyek. Penilaian juga harus mencakup berbagai aspek kemampuan, menggunakan penilaian formatif dan sumatif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi didukung oleh kolaborasi dengan teman sejawat, serta komunikasi yang intens dengan orang tua peserta didik. Lalu, selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di sekolah saya adalah diferensi konten, proses, dan produk. Jadi, ketiga diferensiasi ini adalah relevan di sekolah saya. Jadi, penggunaan media yang beragam, terus menyediakan bahan bacaan, lalu memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif yang bisa membuat siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pemetaan awal. Dalam pemetaan awal ada assessment, diagnostik, dan observasi gaya belajar. Lalu ada perencanaan diferensiasi. Jadi diferensiasi ketiga-tiganya ini ya, jadi konten, proses, dan produk ini saya pakai. Implementasi. Jadi langkah berikutnya adalah implementasi. Jadi pada implementasi ini saya memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Lalu membuat diskusi kelompok kecil yang memungkinkan peserta didik belajar dalam kelompok yang berbeda setiap minggu. Dan memastikan setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk belajar dengan berbagai cara. Kemudian saya membuat pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi pemahaman konsep peserta didik. Lalu memberikan pilihan dalam format penugasan seperti laporan tertulis, presentasi, atau proyek visual. Langkah selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Nah, ini ada asesmen formatif dan ada refleksi rutin ya. Ini adalah contoh modul ajar yang saya gunakan. Nah, seperti ini. Sekiranya seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya modul ajar yang saya pakai. Dari kegiatan awal, inti, dan penutupnya. Lalu ada penilaian, refleksi guru. Nah, ini untuk dokumentasinya. Ini adalah ketika saya menularkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan teman sejawat. Nah, yang kedua ini adalah siswa itu merasa senang dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya pakai. Lalu yang ketiga, siswa melakukan pembelajaran dengan media buku paket. Ini ada umpan balik dari rekan sejawat saya, yaitu Bu Endah Sulistiawati dan Bu Nur Mahmudah. Dan ini adalah peserta didik di sekolah saya. Nah, jurnal pembelajaran ini sudah divalidasi, alhamdulillah. Jadi saya bisa melaksanakan jurnal berikutnya. Saya bisa mempelajari modul berikutnya dan melakukan jurnal berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.